Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah Rabb kita satu-satunya yang senantiasa menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada seluruh makhluknya nikmat demi nikmatnya, berupa nikmat yang tak terhingga banyaknya, tak terhitungkan jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian wahai hamba-hamba Allah ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup membilangnya. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan kalian menggunakan peralatan tercanggih yang ada di muka bumi ini untuk menghitung nikmat Allah, hal itu pun tidak akan bisa kalian lakukan. Tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya curahan nikmat tersebut. Satu saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sudah tak bisa kita hitung berapa besar nilainya nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat penglihatan, di mana dengan nikmat ini, dengan mata ini kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengetahui, oh ini temanku namanya Raisa, ini temanku namanya Maryam, ini temanku namanya Qadri, dan ini kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya dengan nikmat mata ini. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, andai kata kita tidak memiliki mata, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita mata, Allah cabut nikmat penglihatan dari kita, apa yang akan kita rasakan? Apakah kita akan bahagia menjalani kehidupan ini? Tidak, adik-adikku sekalian. Oleh karena itu, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tak terhitung. Nilainya pun tak bisa kita ukur. Satu saja nikmat ini sudah kita tidak bisa menilai berapa besarnya nilai penglihatan ini, nilai mata ini. Belum lagi nikmat hidung, belum lagi nikmat mulut, nikmat pendengaran, nikmat anggota badan, kaki, tangan, semuanya itu sangat bernilai. Kalau kita mau mengukur kedalaman atau ketinggian nilai dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, coba kita ukur dengan mata kita. Misalnya
Kalau ada orang yang tidak memiliki mata, kemudian ada dokter yang mengatakan mata kamu bisa melihat kalau kamu bisa membeli mata milik orang lain. Siapa yang ingin menjual matanya kira-kira seharga 100 juta? Untuk diberikan sama orang itu. Ini nilainya. Kalau dia mau nilai mata itu dengan harga 100 juta, siapa yang mau? 200, 1 M. Apa nikmatnya uang sebanyak itu? 1 triliun, bahkan emas segunung Uhud pun tidak akan bernilai lagi nikmatnya kalau mata sudah tidak ada. Apa yang akan kita bisa rasakan dengan uang sebanyak itu kalau mata sudah tidak ada? Sadari ini adik-adikku sekalian, pahami ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sama terhadap diri kita itu sangat besar, sangat banyak. Dengan mata ini kita bisa memandang segala macam bentuk keindahan di dunia ini. Dengan mata ini kita bisa berjalan dengan mulus, dengan lancar. Coba tidak ada mata, siapa yang bisa berlari? Coba tutup matanya baru lari. Apa yang terjadi? Betapa nikmatnya mata ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah manusia yang paling kufur. Yang tidak tahu berterima kasih kepada zat yang memberinya segala macam bentuk kenikmatan. Wajib atas kita seluruhnya untuk bersyukur, adik-adikku sekalian. Wajib atas kita seluruhnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Dalam bentuk apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bentuknya kesyukuran itu? Sehingga kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala terima. Dalam bentuk apa? Yaitu kita senantiasa mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ini kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan seorang manusia yang terbaik, manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki surga. Surga itu adalah tempat kenikmatan yang sempurna. Surga itu adalah tempat kenikmatan yang tidak ada cacatnya di dalamnya. Kenikmatan yang betul-betul sempurna, kemudian bukan hanya sempurna, tetapi orang yang berada di dalamnya kekal abadi selama-lamanya berada di dalam kenikmatan itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kenikmatan surga ini, yang dia hanya menginginkan satu hambanya yang akan dia awal kali bukakan pintu surga untuknya. Pertama-tama yang ingin dia bukakan pintu surga untuknya adalah ini yang akan kita bacakan kisahnya. Manusia terbaik semenjak adanya manusia, anak Adam yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuka pintu surganya kecuali diawali dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang pertama-tama dibukakan pintu surga, kemudian dia yang pertama-tama melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga. Setelah itu barulah diikuti dengan nabi-nabi yang lain, orang-orang soleh yang lain, orang-orang yang beriman yang lain. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, pelajaran kita di malam hari ini bukan pelajaran main-main, bukan pelajaran yang nilai yang kecil. Pelajaran ini pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat besar, di mana tidak akan ada satu manusia pun yang mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali pasti dia selamat.
selamat di dunia, selamat di alam barzah, dan selamat di negeri akhirat. Pasti selamat. Inilah yang akan kita pelajari kisahnya. Oleh karena itu, pasang pendengaran kita, pasang hati kita, simak dengan baik, supaya kita bisa mengikuti beliau, kita bisa beramal sesuai dengan amalan beliau, dan kita bisa bersama dengan beliau nanti di dalam surganya insyaallah ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabar kalian wahai umatku, bersabar kalian. Bersabarlah kalian di atas muka bumi ini. Jangan perturutkan hawa nafsu kalian. Bersabar kalian di atas ketaatan dan bersabar kalian dalam meninggalkan hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan sampai kalian berjumpa denganku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi merindukan kita. Betapa Nabi sangat rindu dengan umatnya. Betapa Nabi mencintai umatnya. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan keselamatan untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu dengan umatnya. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang mengatakan dia muslim dan dia beriman kepada Allah, namun dia tidak rindu dengan Nabi, dia tidak senang mempelajari kisah-kisahnya Nabi, dia tidak senang mendengarkan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka dipertanyakan hatinya, dipertanyakan keimanannya. Jujurkah dia dalam beriman, ataukah dia seorang yang munafik? Ataukah dia adalah seorang yang hatinya itu beda dengan ucapannya? Kalau orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka senantiasa dia senang untuk mendengarkan kisah-kisah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dia gembira untuk disebut-sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia berselawat. Sebagaimana orang yang mencintai manusia, seorang manusia kalau dia mencintai lawan jenisnya, misalnya para pecinta ini, para pecinta, dia mencintai lawan jenisnya, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Kalau ada orang yang menyebut-nyebut kekasihnya itu, disebut saja namanya, hatinya sangat gembira. Apalagi diceritakan kisahnya, apalagi diceritakan tentang kebaikannya orang yang dia kasihi itu, orang yang dicintai ini. Maka tentu dia akan senantiasa senang dan dia tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan kekasihnya itu diceritakan. Demikian pula terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka tentu kita akan senantiasa senang, gembira kalau dibacakan kisahnya, disebut-sebut namanya. Inilah ukuran keimanan kita, adik-adikku sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Ya Umar, imanmu belum sempurna sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu." Ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, saat ini engkau adalah orang manusia yang paling aku cintai dari seluruh manusia yang lainnya kecuali diriku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belum ya Umar, belum sempurna imanmu ya Umar sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri." Coba bayangkan adik-adikku sekalian, ukuran kesempurnanya iman seseorang itu di sini, pada cinta. Di mana siapa manusia yang paling dia cintai? Kapan dia menaruh seluruh kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, maka sungguh dia adalah orang yang paling sempurna imannya. Namun kapan dia masih tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bosan mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, bosan mendengarkan kisah-kisahnya, dia merasa benci, hatinya merasa tersakiti kalau dibacakan lagi kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah hatimu sedang rusak. Hatimu sedang berpenyakit. Hatimu hampir mati, bahkan sudah mati. Maka adik-adikku sekalian, perhatikan kondisi jiwa kita ketika ada seseorang yang mengajari kita tentang kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita cinta atau kita bosan atau kita lelah?
Kalau kita memang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, tentu kita akan cinta dengan kecintaan kita yang terbesar. Namun kalau tidak, maka semuanya itu hanyalah kesia-siaan, cinta-cinta yang bohong. Mungkin hanya cinta yang batasannya sekedar di lisan. Baiklah adik-adikku sekalian, kita sudah masuk pada pembahasan, atau kita masih berada dalam lingkup pembahasan perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Karena ini adalah perkara yang sangat besar, oleh karena itu pembahasannya sangat panjang juga. Ini lama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum musyrikin berlarut-larut dalam perkara ini. Perdebatan demi perdebatan mereka lakukan sebelum masuk pada tahap penganiayaan. Setelah betul-betul kaum musyrikin terkalahkan, hujahnya betul-betul dibantahkan melalui perdebatan ini, barulah mereka masuk pada tahap mereka mulai menganiaya kaum muslimin. Namun ini insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin pembahasan yang tentang perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin sisa malam ini kita akan selesaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala panggil seluruh manusia tanpa kecuali. Semua manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia. Kalau ada panggilan, ini menunjukkan bagaimana cara kita merespon panggilan itu. Siapkan hati, siapkan pendengaran. Mungkin akan ada perintah atau akan ada larangan karena ada panggilan. Kalau ada panggilan itu antara satu dari dua ini. Kalau bukan perintah berarti larangan yang harus kita kerjakan. Wahai sekalian manusia, Allah panggil semua manusia. Telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan? Agar supaya manusia itu mudah memahami tentang perkara apa yang ingin disampaikan kepadanya. Jadi dibuatkan perumpamaan, dibuatkan percontohan. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an ini perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat agar supaya kita mudah untuk memahami perkara itu, perkara yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Karena terkadang manusia kalau tidak diberikan perumpamaan dia akan sulit, berat untuk dia pahami. Namun kalau dia diberikan perumpamaan, percontohan, maka dia akan mudah mencerna perkara itu. Dia akan mudah memahami perkara itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan ini. Dengar. Kita disuruh mendengarkan dengan baik apa perumpamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya segala yang kalian seru, yang kalian minta-minta dengan doa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengulang-ulang ayat-ayatnya. Dan perumpamaan ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini adalah perumpamaan yang sangat jelas, betul-betul jelas. Tinggal orang gila yang tidak paham dengan perumpamaan ini. Kalau dia tidak gila, kalau dia orang waras, dia pasti akan paham dengan perumpamaan ini. Dia akan paham. Kalau dia tidak paham, maka perlu dicurigai. Dia itu bukan orang waras. Kalau dia waras, dia pasti paham. Karena perumpamaan ini sangat jelas. Anak sekecil apapun, kalau dia sudah punya akal, dia akan paham perumpamaan ini. Dia akan mengerti dengan perumpamaan ini. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala itu, dia sama sekali tidak bisa menciptakan makhluk walaupun hanya seekor lalat. Adik-adikku sekalian, bukan saya yang bilang.
ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala yang langsung bilang, mereka itu tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Makhluk yang sangat hina, makhluk yang sangat kecil, makhluk yang kita jijik dengannya, makhluk yang selalu kita usir kalau dia mau hinggap di makanan kita. Makhluk yang sekecil, sehina ini pun, serendah ini, mereka tidak akan bisa membuatnya walaupun seluruhnya bersatu. Seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu bersatu padu, semuanya tanpa kecuali bersatu. Mereka merakit ingin menciptakan makhluk sekecil lalat pun mereka tidak akan sanggup, tidak akan bisa. Bagaimana mungkin bisa? Bahkan mustahil mereka bisa melakukannya. Allah yang bilang, adik-adikku sekalian, Allah perumpamakan ini agar supaya kita mengerti. Jangan pernah dekati sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita perumpamaan yang sangat jelas. Untuk apa disembah Tuhan yang seperti itu, yang tidak punya ciptaan? Dia sekecil lalat pun dia tidak bisa menciptakan. Jangan pernah mau terpikir di dalam hati kita mau beribadah kepadanya. Jangan pernah. Sebab ini adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul murkai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka bersatu untuk mau menciptakannya, mereka tidak akan bisa. Dan jika lalat itu ingin merampas sesuatu dari mereka, dari sesembahan selain Allah itu, maka mereka sesembahan itu tidaklah dapat merebutnya kembali dari lalat itu apa yang sudah dia rampas darinya. Amat lemahlah orang yang menyembah dan lemah pula yang disembah. Coba perhatikan adik-adikku sekalian. Lalat itu biasanya kan kalau sesembahan itu dia diberi sesajian. Patung-patung itu biasanya diberi sesajian berupa makanan atau diberi parfum-parfum atau apakah. Kalau ada lalat yang hinggap di situ, dia curi makanannya di hadapan matanya, di depannya, atau dia beraki makanannya atau dikencingi di situ makanannya, dia tidak akan bisa membelanya. Dia tidak akan bisa merebut dari lalat itu apa yang sudah dia ambil. Lalu bagaimana dia bisa membela kalian para penyembahnya? Lalu bagaimana dia bisa menolong kalian para penyembahnya? Ini Allah Subhanahu wa taala yang perumpamakan tentang sesembahan yang seperti ini. Coba perhatikan adik-adikku sekalian, Allah yang langsung memberikan perumpamaan, dan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat jelas. Jelas sekali. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari perumpamaan ini. Tidak ada lagi yang bisa lari dari perumpamaan ini. Sangat jelas. Tinggal orang-orang yang sinting, yang tidak tahu perumpamaan ini, yang tidak paham. Kalau dia waras, dia akan paham. Jadi perlu ditanyakan, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak paham dengan perumpamaan ini, perlu dicurigai akalnya. Mungkin dia cuma setengah, atau mungkin dia cuma 1/10-nya saja otaknya. Allah yang perumpamakan, untuk apa sembahan itu dijadikan sebagai sembahan kalau dia tidak bisa menciptakan walau hanya seekor lalat, dan kalau dia tidak bisa berdaya kalau dicuri barang-barangnya dari seekor lalat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sangat lemah yang menyembah dan sangat lemah pula yang disembah. Bagaimana tidak lemah? Akalnya sudah hilang, tidak waras lagi. Maka dari itu adik-adikku sekalian, pahami perkara ini, pahami betul, pahami. Ini bukan saya yang bilang, ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengatakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perumpamaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah.
Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Maka coba adik-adikku sekalian, kita pikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita pikirkan dengan baik. Kita renungkan perumpamaan ini. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada kita dengan perumpamaan yang sangat jelas. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu, dia telah menjadikan patung-patung itu atau sesembahan itu sebagai pelindungnya, dan diperumpamakan pelindung itu seperti sarang laba-laba saja. Bagaimana sarang laba-laba itu bisa melindungi kita dari terik matahari dan dari hujan saja dia tidak bisa melindungi, apalagi dari pukulan sarang laba-laba. Masih mending kalau rumah seperti seng begini masih lumayan. Tapi kalau sarang laba-laba, adakah manfaatnya untuk kita sarang laba-laba itu? Ini Allah Subhanahu wa taala perumpamakan. Orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti orang yang bersarang dengan sarang laba-laba. Dia menjadikan pelindungnya itu berupa sarang laba-laba saja. Bagaimana dia bisa selamat dari perlindungan seperti ini? Yang makhluk sekecil saja mengorek sedikit maka akan putus-putus sarang itu. Dia menjadikan pelindung yang sangat rendah lalu meninggalkan pelindung yang terbaik. Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung yang betul-betul. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala lindungi maka tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin celakakan maka tidak ada satupun yang bisa melindunginya. Dia menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, sementara dia adalah makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling lemah, dan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang betul-betul perlindungannya itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak akan ada manusia yang bisa mencelakakannya kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Jadi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini agar kita sadar, agar kita paham, betul-betul paham bahwa apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya lemah. Allah sudah berikan perumpamaan yang sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan yang Allah berikan agar supaya kita betul-betul paham, mengetahui, mengerti perkara ini. Betapa inginnya Allah Subhanahu wa taala kita selamat. Betapa inginnya Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam surganya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'an untuk kita bisa pahami dan kita bisa menghindar dari perkara itu, perbuatan itu. Pahami ini adik-adikku sekalian. Ini adalah perkara yang terpenting untuk kita jadikan sebagai bekal kita. Kemudian setelah ketika situasi telah sampai pada kondisi berhadap-hadapan dengan terang-terangan seperti itu, maka bangkitlah orang-orang musyrik bersikap gusar, kasar, dan mencaci maki orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, hingga mereka pun mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya orang-orang yang beriman. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala pun melarang kita, melarang orang-orang beriman itu untuk mencaci maki tuhan-tuhan palsu itu. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang musyrik adalah orang-orang yang bodoh. Dikhawatirkan mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas. Jadi dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala pun melarang orang-orang yang beriman untuk mencaci maki tuhan-tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan janganlah kalian
memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa ilmu. Akhirnya mereka akan menjadi bertambah binasa. Jadi ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dapat mengakibatkan mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan cara melampaui batas tanpa ilmu. Kemudian orang-orang musyrik ini sendiri benar-benar telah bersepakat untuk menjatuhkan dakwah dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pemaksaan, dengan kekuatan dan sikap kejam. Mulailah setiap tokoh dan pemimpin orang-orang musyrik melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman di kalangan kabilahnya, dan sekelompok dari mereka datang kepada Abu Thalib agar mau menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwah yang beliau emban, untuk mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi selesai pelajaran kita tentang perkara perdebatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan kaum musyrikin, dan di sini betul-betul kekalahan mutlak terhadap kaum musyrikin. Mereka sama sekali tidak memiliki hujjah dan dalih lagi untuk membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kehilangan akal. Mereka sudah kehilangan cara untuk membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya betul-betul sangat jelas. Sangat jelas. Lengkap dengan perumpamaan-perumpamaannya. Jadi tidak bisa lagi dibantahkan. Maka setelah itu mulailah kaum musyrikin beralih, karena mereka sudah kalah dan mereka tidak mau kalah. Akhirnya mereka pun menganiaya kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin, dan mereka pun menyiksa orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu mereka siksa. Kita insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang sudah masuk pada pembahasan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianiaya. Bagaimana penganiayaan terhadap Bilal radhiyallahu taala anhu, yang betul-betul siksaan itu, andai kata siksaan itu ditimpakan kepada manusia yang paling kuat sekalipun, dia tidak akan sanggup. Bagaimana siksaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir, bagaimana siksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini semua menjadi pelajaran kepada kita, adik-adikku sekalian, bahwa betapa hebatnya orang-orang terdahulu itu memperjuangkan iman mereka, memperjuangkan agama mereka. Mereka beragama bukan main-main. Mereka agak beragama dengan betul-betul penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Beda dengan kita. Kita di zaman ini santai saja. Santai saja, tidak ada perjuangan. Namun betapa malasnya kita memperjuangkan agama kita. Salat saja, betapa malasnya kita pertahankan salat 5 waktu itu. Apalagi amalan-amalan yang lain. Apalagi kalau ada seruan jihad. Mungkin semua kita lari terbirit-birit kalau ada panggilan jihad. Bagaimana bisa bersegera menyambut panggilan jihad? Sementara salat saja kita masih sering bolong-bolong. Kita tidak perhatikan. Orang-orang terdahulu, adik-adikku sekalian, betul-betul mereka mempertahankan, memperjuangkan agama mereka betul-betul dengan tetesan darah penghabisan, sampai tetesan darah penghabisan. Dan ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.